jam itu. Pengembangan jalan PT Hutama Karya berlakukan penyesuaian tarif tol Bakauheni Terbanggi Besar dalam waktu dekat. Keputusan tersebut menyusul surat keputusan SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang penyesuaian tarif jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar pada 22 Maret 2021. Branch Manager PT Hutama Karya Ruas Bakauheni Terbanggi Besar Hanung Hanindito menyampaikan, penyesuaian tarif ini menyusul telah dilakukannya sosialisasi masif oleh perusahaan selaku Badan Usaha Jalan Tol atau BUJT. Hanung menjelaskan bahwa penyesuaian tarif jalan tol Bakauheni Terbanggi Besar mengalami penundaan dari jadwal yang seharusnya. Untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya wartawan Tribun Lampung, ada Dominius Desmantri Barus yang akan memberikan laporannya untuk Anda. Selamat siang, Domi. Selamat siang, rekan Firda. Domi, terkait ada perubahannya tarif tol ini, berapa sebenarnya tarif yang baru? Ada berapa saja? Oke, baik. PT Hutama Karya baru saja menginformasi bahwasannya ada penyesuaian harga tarif tol Bakauheni Terbanggi Besar. Besaran biaya yang akan dikeluarkan yaitu Bakauheni Selatan, Bakauheni Utara untuk golongan 1 Rp7.500, golongan 3 dan golongan 2 dan golongan 3 11.000, dan untuk golongan 4 dan golongan 5 sebesar 15.000. Nah, mungkin itu saja karena ada beberapa juga tarif yang lain yang akan disesuaikan begitu. Domi, mengapa adanya kenaikan tarif jalan tol kemarin sempat tertunda? Nah, sebelumnya mereka mengonfirmasikan bahwasannya penyesuaian harga tarif tol Bakauheni Terbanggi Besar akan diberlakukan sekitar bulan 4 atau bulan 5. Namun karena pada bulan tersebut sudah diberlakukannya PPKM di beberapa daerah, menyebabkan kenaikan atau penyesuaian tarif tersebut ditunda untuk sementara waktu. Berarti penyebabnya adalah adanya PPKM yang diberlakukan pada saat kemarin, bulan April dan juga Mei. Kemudian bagaimana aktivitas jalan tol selama PPKM berlaku? Aktivitas keluar masuk kendaraan di sejumlah tol di Bakauheni hingga Terbanggi Besar mengalami penurunan sebanyak 20% dari kegiatan normal atau sebelum PPKM. Dan itu juga yang menyebabkan beberapa kendaraan terlihat berkurang karena adanya pembatasan di beberapa daerah yang menerapkan PPKM darurat dan level 4 begitu. Oke, baik. Terima kasih wartawan Tribun Lampung Dominius atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.